Ya, teman-teman mulai kembali untuk ngebahas emiten punya teman-teman sendiri. Baik, kita mulai dari Bro Pandi Nasution ya, 8997. Terima kasih ya Bro atas super thanks-nya. Mudah-mudahan dikalikan berkali-kali lipat dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Kalau masih lanjut terus. Sehat, 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 sehat. Makasih ya Bro atas doa. Makasih sekali atas doanya. Terima kasih atas super thanks-nya ya. BTW teks impor PTB-nya, PTBA-nya sama-sama bro ya. PTBA itu di sini ya, dibahas di nomor berapa? PTBA di nomor 1 ya. Untuk emiten yang diakumulasi sama foreign ya. PTBA itu bagus teman-teman ya. Lagi bagus nih. Lagi bagus-bagusnya PTBA itu. Targetnya dikit teman, dikit lagi nih. Target gap ya. Ini dividend trap ini. Isiannya bagus, beralokanya bagus ya. Walaupun koreksi-koreksi dikit ya ke level 2480 itu masih posisi aman. Asal jangan dijebol aja MA 200-nya lagi gitu ya. Bisa ke level 2420 gitu ya. Dan untuk isiannya pun keren banget nih. Hijaunya masih royo-royo. Sip ya PTBA teman-teman, bagus bagus banget. Untuk isiannya bagus ya, secara TA pun bagus. Cuman ya jangan all pun bagus ya, jangan all in lah teman-teman. Masuk bertahap aja. Targetnya kan dikit lagi di sini. 2940 lumayan ya. Sekitar berapa poin tuh? 2560, 2940 kan lumayan teman-teman. Jika 40 poin, 400 poin, sorry, 400 poinan ya, lumayan. Oke, teman sekali lagi terima kasih ya Bro Pandi Nasution ya atas super thanks-nya. Haz jangan lupa baik nanti INPS katanya. INPS saya catat dulu deh INPS ya. Humi udah masuk watchlist, tinggal dibahas aja. Lanjut, thanks sehat dan selalu amin. Makasih ya Bro atas doanya dari Bro Ahmad Sofi. Nano calon multibagger mudah-mudahan. Atau sekali saatnya ya teman-teman, silahkan ya. Yang penting teman-teman saya itu memberikan kabar LT udah dimasukin ke watchlist belum? Sudah ya LT ya. LT sudah masukin watchlist, dada. Average satu masih hold. Nanti kalau mau average teman-teman dada ya digocap aja teman-teman ya, teman-teman harus ekstra sabar ya. MTech udah MTech udah di nomor 8 nih bro ya. MTech di nomor 8 udah ya. Nah, saya kasih tanda deh teman-teman. Jadi MTech sudah di nomor 8, PTBA juga sudah kan dibahas ya. Hadir dari Bro Busan. Makasih Bro Busan ya, selama ini memberikan support terbaiknya buat channel ini. Hadir. Saham-saham perikanan gimana? Contoh DSFI sama ASHA nanti ya kita bahas ya. DSFI nanti sama apa namanya? ASHA ya. ASHA nanti kita bahas ya. Sola sama Jas sama Toto. Toto udah dibahas deh. Toto mau dibahas ya teman-teman, nanti kita bahas ya. Terus siapa lagi? CBR kena sangkut seperti apa kan? Sampai enek. Begitulah teman, tapi sudah mulai diakumulasi sama Poren ya, lumayan teman-teman. Mantap sama dari Bro Tinta Paspor. BATA, BLTA, BLTA. BPKP, 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 BBKP. Udah masuk watchlist ya, tinggal dibahas. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support terbaiknya. Nah, bagi MTech ya sudah dibahas di nomor 8. Mana nomor 8 teman-teman? Nah, nomor 10, 7, nah 8. MTech sudah di sini ya, sudah dibahas nih, adanya MTech di sini. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman semuanya.
Silakan dicek dulu teman dari mulai BKSL ya. Di sini ada BRPT Dewa gitu, ASII, AADI, ADMR, PTBA ya. Di sini PTBA sudah dibahas. Gula, Seger ya, IATA, WIPI dan terakhir di sini FCA ya. Emiten-emiten FCA yang punya teman-teman sudah saya satuin di sini. Silahkan ya teman-teman ya. Kita langsung aja ya. Baik teman-teman, makasih selama ini memberikan support terbaiknya buat channel ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya berikan membawa kebermanfaatan. Dan kepada teman-teman yang memberikan support doa, terima kasih ya selama ini. Tanpa ada doa teman-teman, mungkin saya tidak ada berada di sini itu setiap hari ya. Dan bagi teman-teman juga sehat-sehat terus ya bersama keluarga di rumah. Terus yang telah memberikan super tank, mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan berkali-kali lipat dan digantikan dengan kebermanfaatan pula. Oke. Oh ya teman-teman ingat ya, kalau membeli saham itu di bawah jangan di atas, teman-teman jangan sampai ya teman-teman itu nunggu untuk dijemput. Baik, ada Goto dari Mas Juan Pratama. Goto kompak dibuang asing hari ini. Sanggut Goto sudah berbulan-bulan di 75, apakah bisa kejemput? Bisa teman-teman ya. Bumi dan Goto, buminya saya taruh dulu ya, nanti kita bahas Gotonya ya. Bumi udah belum sih Bumi? Belum ya. Kalau Bumi itu sering dibahas, nanti kita bahas lagi. Bumi lagi gonjang-ganjing teman-teman ya. Oke, Goto juga sama gonjang-ganjing. Tanda penurunan di jebol teman-teman ya, yang gapnya nih. Mas, tapi dia malah ngasih tanda kenaikan di sini. Dia punya gap gitu ya. Dibalas dengan gap lagi. Soal dipastikan ini akan ke sini lagi teman-teman. Nah, waktu saya bicara di sini teman-teman ya. Ketika terakhir kita ngobrol ya di sini nih kita bahas. Hati-hati dengan MA 200-nya yang masih menuju ke bawah. Saya pikir kalau MA 200 walaupun sudah di break tapi masih menuju ke bawah itu masih ada potensi penurunan. Dan ketika dia jebol candle panjang ini kan, nah sempat ditahan kan di sini satu kali ditahan gitu ya. Tapi besoknya nggak kuat tanggal 22 tanggal 23 sekalian dibuang teman-teman ya. Ini ada gap lumayan di angka 56 ya. Kalau bagi teman-teman yang suka dengan emiten gocapan ya, Goto termasuk emiten gocapan teman-teman. Nah ini teman-teman kalau mengambil sabar dulu, upayakan biarkan dia sideways dulu. Biarkan nanti si EMA 10-nya mendatangi candle lagi ya. Biar nanti posisi si EMA 10-nya biarkan di bawah kembali. Karena di sini ada gap yang sangat jelas sekali di sini gap nih teman-teman. Ini gap pasti ketutup. Bagi teman-teman yang nyangkut di angka 75 pun masih ketutup karena saya pun targetnya di angka 88 ya. Itu target saya yang saya angkat dari dulu ya. 88 belum kesampaian juga. Baru kesampaian beberapa kali tapi dengan saya dawa aja gitu kan. Samping ini itu 88 itu di break. Karena MA 200 masih menuju ke bawah, teman-teman patut bersabar ya. Kalau teman-teman melihat waktu video saya terakhir itu, saya bilang ini khawatir dengan MA 200. Makanya setiap MA 200 ya walaupun sudah di break, kalau arahnya masih menuju ke bawah itu masih ada potensi penurunan. Jadi teman-teman mungkin kenaikan sementara kita ambil aja dulu gitu ya. Nanti setelah lumayan MA 10-nya di bawah kena lagi bisa ngambil lagi. Nah, bagi teman-teman yang santai di sini Goto teman-teman ya di level 72 sampai ke level 64 65 santai aja pasti ke sini lagi kok. Kenapa alasannya di sini nih? Di gap itu pasti ketutup ya. Di gap-gap seperti yang kecil-kecil ini pasti ketutup. Cuman untuk saat ini lebih baik sabar aja dulu. Sabar aja dulu. Biarkan EMA 10-nya mendekati candle dulu. Nah, bila mana sudah mendekati candle saya pikir dia saatnya bisa up kembali. Kalau untuk saat ini lebih baik santai aja dulu ya. Karena bandar foreign sama bandar lokal ternyata lagi unyu-unyunya, lagi jualan terus ya nih. YU jual teman-teman sampai 25,9 juta lot ya. Yang nerimanya juga tidak begitu banyak. Si JP, BB, tapi BB masih kumpulin barang ya. Nah, domestiknya teman-teman ya. Sini pun yang buangannya, sorry. Nah, domestiknya yang nerima si EU. Jadi si EU buang ke si EU ya. Nih, YU buang ke si YU ya. Jadi YU foreign ngebuang ke si YU lokal teman-teman ya.
ada JP, cuma di sini kan ini si BQ di lokalnya ya jual cuma 11 miliar gitu kan. Nah, ini ditampung lah sama CP, MG ya. Ini broker bukan broker sembarangan teman-teman yang ambilnya ya. Lebih baik sabar aja dulu karena ada kemampuan. Kapan juga sudah mulai didorong teman-teman ya. Jadi YAU sudah mulai mengambil banyak lagi, MG pun sudah mulai ngambil, BB pun di Porennya sudah mulai ngambil ya. Kita cek nih si BB tanggal 19 BB itu masih punya barang nggak di Poren? Nah, dia masih punya barang 12,6 juta lot ya. Domestiknya si BB-nya keluar tapi sedikit. Tapi untuk tanggal 23-nya ternyata ada pengambilan bagus ya dari brokernya. Jadi walaupun dibuang sama market maker si Gotonya gitu ya. Tetapi ternyata broker-broker luar yang disinyalir sebagai market maker luar pun sudah mulai nampung kembali karena sangat luar biasa teman-teman di Goto. Ngambil sudah 31 juta lot, 2 juta lot gitu ya. Oh dia satu tiknya aja udah ketahuan gitu kan. Satu tik, dua tik aja. Terus bisa ngejual sampai 11 miliar, 20 miliar gitu kan. Ini 1 triliun aja di sini bisa teman-teman untuk ngebuang barang gitu ya. Jadi mereka si asing pun sangat suka sekali gitu kan. Terlebih lagi kan kalau BK, AK gitu ya. Emang broker-broker yang beberapa hari ngumpulin langsung jualan. Pasti dipungut lagi kok teman-teman, tenang aja kalau sama Foreign mah ya. Karena Foreign itu sangat cinta sekali sama Goto gitu. Cuman sekarang yang kemarin saya bilang itu ya bahwa MA200 itu sangat menentukan untuk trennya. Walaupun sudah di break trend uptrendnya ya, kalau selama masih menuju ke bawah itu masih ada potensi penurunan. Oke teman-teman Sugoto seperti itu ya, tunggu aja sebentar dulu ya teman-teman karena broker YU pun sudah mulai ngambil kembali di lokalnya dan BB pun sudah ngumpulin barang. Oke, untuk sementara Goto gitu dulu ya. Mudah-mudahan sudah mulai ada dorongan sih teman-teman ya. Lanjut ke emiten berikutnya ada BBKP. BBKP, BBKP. Dari Bro Stephen ya, BPKP dari Hikmah Jaya cuma punya 2000 lot BPKP April 87 mau nyicil dikit-dikit BPKP 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 dari Bro Sop BPKP sudah dipantau di minggu lalu BPKP. Oke. Jadi BPKP ini teman-teman yang lagi posisinya diakumulasi sama Poren tapi kayaknya banyak penumpang gelap. Nah nih tanggal 23 SL masih masuk lagi gitu kan. Ada dorong, tapi ada partisipasi dari teman-teman kita gitu. MG ya yang suka biasa bikin shadow sudah bangkit teman-teman ya ini dia jualan. Yang nerima teman-teman kita di angka 84 LG tapi sudah mulai masuk 81 nih teman-teman. Dia punya harga bawah ya 81 di sini kemarin di sini harga bawah sini maksudnya teman-teman ya. Dan bahkan sudah menyentuh tanda penurunan, padahal dijebol aja tanda penurunan gitu ya, biar sekalian nutup gapnya gitu kan. Kalau sekarang mah dia nggak malah ngasih tanda penurunan lagi dia di atasnya nih, di 83-nya. Jadi jangan kaget kalau dia ke sini lagi ya. Kenapa? Karena sini gap yang sangat lumayan lebar ya, 2 tik. Jadi kalau diturunkan itu lebih bagus lagi. Nah sekarang dia sudah mulai mau bikin support ya. Nah sini syarat support sudah terpenuhi satu, tinggal yang keduanya itu dia nembus MA 10-nya. Bila mana ini sudah ada tembusan naik lagi ya ke level 90-an dan menyentuh MA 10 lebih sedikit di break sama 10-nya. Maka ini akan menjadi support nantinya. Tapi saya pikir lebih baik ke bawahin dulu deh gitu ke 81 dulu gitu kan. Walaupun ada penurunan dari 95 sampai ke level 83 ya, bahkan sempat ke 81. Bandar Poren tetap masih ada di dalam. Kemarin 3 hari keluar, 1 hari keluar, tapi kalau kita perhatikan Bandar Poren itu masih ada di atas. Artinya pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Kalau kita cek untuk domestik memang hari ini teman kita yang sudah mulai ngambil, tapi di bawahnya ada si LG, ya, ada si AT, ada JP, maupun MG keluar. Porennya AK masih setia, CC masih ada, BK pun masih terlihat jelas gitu kan walaupun JP sama YU keluar. Kalau kita gabungkan lagi ya dari mulai jangan jauh-jauh deh sini deh ya. Kita lihat nih dari mulai tanggal
12 Januari ya, jangan jauh-jauh dulu. Nah, si AK itu masih punya barang 10 miliar ya, atau 1,3 juta lot. BK 690 ribu lot. Ya. Sangat disukain teman-teman. Dan SQ ya, sudah ngambil 1,1 juta. Kalau kita lihat dari sini aja nih, tanggal 8 ya, jangan jauh-jauh dulu. Nah, di zona masih hijau gitu kan. SQ masih punya 9,1 miliar, PD, IH, CC, dan teman-teman kita. Bahkan teman-teman kita dari tanggal 8 hanya di nomor urutan kelima. Gitu. Di YB juga masih ada, gitu, AUM masih ada. Walaupun MGBS keluar sama CEU, tapi yang mengutnya lumayan juga gitu kan. Ada YB, ada AO, ada SQ. Kalau mau ngambil, sebenarnya sabar aja dulu teman-teman. Ya, tambah muatannya silahkan aja. Kalau yang mau nyicil silahkan aja. Sabar aja dulu kalau yang baru ngambil dengan santai. Masukin aja watchlist. Tunggu nih si MA 10-nya itu ditembus kembali ya. Bila mana sudah ditembus kembali dan terlihat jelas menghadap ke atas, teman-teman entry di situ aja. Target yang terdekatnya 100. Nanti kalau sudah break 100, di sini kan tidak ada punya tanda kenaikan sama penurunan, teman-teman ya. Pasti kenaikan lah di sini gitu ya. Nah, targetnya nanti 138. Jadi saya menargetkan si BPKP ini ya 100 dulu, baru 138, selepas itu masih ada di angka 212, 228 ya. Kan ke 300 pun masih ada target. Tapi kita yang terdekat aja tuh 100 dulu. Bila mana 100 sudah mulai di break, maka kita targetkan ke 138. Karena beberapa teman kita pinginnya harga lebih tinggi, padahal ya naik 5%, naik 10% sudah take profit. Bahkan ketika turun sebelah ke lapas ini sudah mulai panik gitu kan. Padahal kalau lihat isiannya masih oke, trennya pun masih bagus, masih uptrend. Bahkan saya pikir kalau dia sudah mulai bikin support itu akan lebih baik lagi untuk menjaga istilahnya di level sinilah nanti kalau dijebol teman-teman udah siap-siap untuk bisa melakukan istilahnya planning. Nah sini untuk supportnya sangat jauh sekali di angka 66, teman dia belum bikin support di level sini. Sini kan gagal di sini, support gagal, dinaikin lagi akhirnya di sini sudah nyembol MA 20. Artinya ini sudah bisa dikatakan nanti kalau sudah nembus MA 10 lagi akan menjadi support. Ya teman-teman ya, BPKB masih bagus sih. Selanjutnya ada PGO. Backsnya sudah, MRPL-nya sudah masuk, KMR sudah dibahas. Berarti tinggal saya kasih tanda lep aja ya. Backnya kan udah di itu ya. Oh, back belum dibahas ya. Nanti kita bahas ya untuk MRPL. Udah masuk, MRPL juga udah masuk ya, tinggal dibahas aja. HMSP kan sudah dibahas ya. Nah, di nomor 8 ya sudah dibahas HMSP. Oke, teman-teman untuk sementara gitu dulu ya. Kita cek PGO-nya dulu ya. PGO itu punya harga wajar di angka 1037. Sekarang di 1200 berdasarkan harga wajar PBB ya. Jadi kalau berdasarkan harga wajar PA ratio sudah mulai agak mahal, tapi berdasarkan PBB masih posisi di harga wajarnya gitu. Nah, si PGO ini sudah mulai bagus step 1, step 2, step 3 kalau terjadi step 3 ini ya. Nah, perhatikan candle panjang ini teman-teman ini. Jangan sampai dijebol ya. Karena kalau dijebol tentunya dia roboh, teman-teman ada penurunan. Ada tanda penurunan di angka 1155 dan ada gap ya, di angka 1110 atau 1110. Dan supportnya ada di angka 1085. Ini lagi penjajalan dulu bikin support teman-teman ya, mau bikin support kembali. Waspada ya kalau dia sudah jebol 115. Lebih baik sabar aja dulu kalau mau ngambil. Kalau secara tren ya, sejak sekarang itu ya statusnya downtrend. Kenapa? MA 200 berada di atas. Tetapi perhatikan, MA 200 masih menuju ke atas ya. Nah, kalau si PGO ini berhasil, teman-teman ya, membuat support baru ataupun tanda penurunan baru ya, dan berhasil masuk lagi ke MA 200, saya pikir ke 1500 itu akan terjadi. Karena ini akan gap. Ini gap ini harus ketutup. Sudah 3 kali dia itu disentuh dengan shadow, tapi belum disentuh dengan body. Nah, bila mana nih sudah mulai disentuh dengan body, wah bisa ke lebih tinggi lagi ya, ke 1700-an ya. Cuman karena sekarang posisinya ya statusnya memang posisinya downtrend, tetapi
Kalau saya melihat MA2 masih menuju ke atas itu masih ada peluang asal ya di level ini jangan sampai dijebol nih teman-teman. Karena kalau sudah jebol kan harga terendah sudah mau dilewatin. Nah, itu tidak bagus. Jadi terlebih lagi di bawah juga masih ada gap-gap yang harus dia selesaikan. Kalau untuk supportnya sudah mulai bagus di angka 1085 nya. Per hari kemarin bandar lokal sama Siporan kompak keluar, wajar lah kan ya gitu ya merah. Dan ini perhatikan nih sini tanggal 15 Januari. 15 Januari kita cek Bandar Poren dulu deh. Bandar Poren itu si RX AKSQ ya masih posisi masuk, cuma sayang banget si RX keluar ya. Pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Artinya si Bandar Poren pun masih ada di dalam. Kalau teman tarik ya dari mulai bulan Oktober ya kan pertama kali masuk itu kalau nggak salah si Poren itu banyak di bulan Oktober gitu. Ya memang masuk banyak terus dia keluar masuk gitu ya. Dan akhirnya pas tanggal 15 Januari pun masih masuk tapi masih mengeluarkan barangnya tapi tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan pengambilannya masih banyak pengambilannya. Kalau kita gabungkan lagi di mulai tanggal 9 Januarinya kita cek. Nah, AKRX bahkan AK lebih banyak lagi sampai 35,9 miliar. SS emang buangan tapi ada yang nerima. Kalau kita cek untuk si bandar lokal juga tanggal 8 sudah mulai masuk. YU, YBMG ini broker besar semua teman-teman ditambah dengan si AI gitu ya. Jadi walaupun ada koreksi yang seperti ini, walaupun ada pembuangan, si bandar lokal sama si foreign masih banyak di dalam. Yang patut waspada aja ketika si candle panjang ini jebol ya. Kalau hanya nilai satu tick masih aman. 1185 itu masih aman. Terlebih lagi MA2 masih menuju ke atas. Jadi butuh break dan butuh namanya support. Biarkan dia sideways sebentar untuk MA20 ini ditembus dulu dikit aja. Padahal udah bagus kemarin di sini. Udah ditembus. Jadi kalau besok dia naik itu ini akan menjadi support. Kalau sekarang belum ya, belum terjadi support. Ya juga hanya tanda penurunan biasa aja yang di sini. Bukan menjadikan support. Oke, teman-teman untuk PGO ya, posisi bandar lokal foreign masih ada di dalam, secara TA masih posisi oke, karena masih di atas MA20-nya, cuman secara tren memang lagi downtrend, cuman karena MA200 masih menuju ke atas, artinya potensi kenaikan itu masih ada. Oke, target nanti di angka 1510 dulu. Saya bikin tanggal update ya. Nanti kalau bisa dihapus kalau tanggal update. Lanjut ya, ada emiten selanjutnya HAZ. HAZ, kita cek HAZ. HAZ. Sambil menunggu. Dari Bro Muhammad Sahrul Fadilah 8207. Nitip HAZ katanya. HAZ dari Bro Muhammad Sahrul Fadilah. Sama ya HAZ. HAZ dari CO 111 Z4AO. Z4O. HAZ dari CO ya. Azam. HAZ katanya. Baik, kita cek HAZ. HAZ posisi saya masih ini teman-teman ya, MA 200-nya masih menukik ke bawah ini teman-teman. Kalau dia mampu aja teman-teman si MA 2 tanda kenaikan sudah mulai diberi ya. Kita kasih tanggal yang baru. Mereka targetnya dikit lagi pada ini. Dikit lagi targetnya tuh. Sudah hampir kesentuh sama saya. Ya. Di 179. Perhatikan MA 200-nya teman-teman ya, ini masih menuju ke bawah, masih menukik ke bawah. Patut diwaspadain karena sini ada beberapa gap nih, 1, 2 gap ya. Bahkan di level sini pun ada gap nih. Jadi kalau dia turun ke bawah karena MA 200 masih menuju ke bawah, teman-teman, mungkin dia akan mencari support dulu ya. Karena support yang terdalam itu di sini. Di angka 121, terus di angka 117 dan di level 113. MA2 masih menuju ke bawah. Kalau pingin up, berarti kan harus di break. Nah, maksimal harus di sini berarti. Minimal, bukan maksimal minimal ya, 179 di break aja. Saya pikir MA2 sudah bisa menghadap ke depan. Atau enggak disidewaykan sebentar, biar mengarahkan MA200-nya menghadap ke depan. Maka tinggal di break aja. Ke 179-nya saya pikir sudah menghadap ke atas. Tapi kalau masih posisi gini, waspada ya untuk penurunannya.
Karena posisi MA 200 seperti ini itu bisa mengakibatkan bisa turun kembali. Walaupun trennya betul lagi uptrend, sudah mulai uptrend. Tapi arah MA 200-nya ini masih menukik ke bawah. Kalau sudah bisa dibelokkan ke depan sedikit ke atas saja, saya pikir dia akan mencapai kenaikan yang lebih tinggi lagi, bisa membreak area 79. Bahkan harusnya di sini menjadi tanda dia tuh break gitu ya. Jadi targetnya ada gap nih sih di angka 210. Nah, untuk isian si bandar lokal bagus isiannya nih. Dari mulai tanggal 12 Desember aja sudah mulai ngambil. 12 Desember. Nah, Foreign. Nah, si BK ya, ini kan akselerasi ya. Wajar kalau dia cuma ngambil 50 juta. 50 juta, 50 ribu ya. Sudah cukup lah teman-teman ya. Segitu juga untuk bisa memaaf harga. Nah, terakhir bandar foreign keluar, tapi bandar lokalnya masuk. Kita cek dari tanggal 30 Desember. Untuk bandar lokalnya siapa yang ambil? Di atasnya masih ada teman kita ya, sampai 3,4 miliar. Tapi di bawahnya ada si AZ, ya, ada si AG, ada DR, itu bagian daripada market maker juga. Terlihat jelas dia ada pengambilan. Untuk tanggal 23 kita cek untuk hari terakhir, hari Jumat. MG masih keluar, AO ya sudah ada di dalam, AZ masih ada di dalam, AG pun masih ada di dalam. Ditambah ada si AGH sama si DR gitu kan. Kemarin sudah mulai didorong. Padahal ini padahal turunin aja dulu gitu. Kalau dia terjadi sideways akan lebih bagus. Nah, sebenarnya si HJ ini masih dikumpulin sama bandar lokalnya, begitu kan foreign masih ada di dalam. Hanya butuh membelokkan MA 200 aja. Makanya kalau MA 2 sudah menghadap ke depan sedikit ke atas, maka dia akan siap di uptrend dengan kembali. Tapi kalau masih menuju ke bawah seperti ini, waspadalah untuk penurunnya sampai ke level mana bisa jadi ke angka 138 lagi. Bahkan bisa jadi dia di angka 130. Kalau dia cenderung sideways dan dia mau bikin support itu akan lebih baik lagi. Sekaligus kalau dia sideways di harga atas itu biar mengarahkan MA 200-nya menghadap ke depan. Oke, teman-teman untuk HIGH itu ya. Targetnya masih di angka 178 untuk break dan target sesungguhnya ada di angka 21. Apa di atas ada? Ada. Tenang aja, teman-teman masih ada. Step by step aja. Oke, untuk si HIGH sudah ya. DAX sekarang, DAX. Wos, DAX ini tanda. Nah, ini sudah mulai bagus ya si DAX nih, teman-teman. MA 200 sudah menghadap ke depan ya. Bahkan semua tanda kenaikan saya sudah dijebol dengan baik. Keren banget sih DAX. Udah selesai ya, sampai sini aja udah. Tercapai. Tercapai. Area breaknya juga bagus banget nih si DAX ini ya. Ini terlepas dari berita apapun bagus teman-teman. Cuman pas endingnya kemarin dia bikin si kepala kembar. Jadi waspada ya. Biasa ada penurunan untuk koreksi. Tapi di sisi lain kadang-kadang gitu ya. Si kepala kembar pun bisa terjadi up gitu. Cuman biasanya kalau si kepala kembar suka turun dulu gitu. Nah, selagi turunnya dia tidak lepas daripada candle panjang ini ya, waktu tanggal 22, maksimal itu di atasnya dikit. Berarti harus ditahan di angka 3780. Nah, itu masih posisi bagus, masih posisi aman lah gitu ya. Asal jangan dijebol candle panjang. Karena kalau dijebol di sini ada gap. Bisa jadi dia akan menembus gapnya dulu gitu, menebus ya, bukan menembus, menebus. Kenapa menebus? Karena PR gap itu ya. Nah, di bawahnya pun ini sudah mulai ada tanda penurunan berupa si ekor. Nah, ini MA2 sudah mulai hadap ke depan nih ya. Tinggal dipertahankan aja menghadap ke atas aja. Saya pikir tanda ke target utama di sini sudah bisa terjadi. Ini target utamanya gap di angka 6925 ya. Dan MA200 sudah mulai bagus. Isian bagaimana? Perhatikan foreign sini. Kemarin kan ada pembuangan ya. Wajar sekali lah. Itu tanggal 21 Januarinya ternyata foreign itu bagus pengambilan ini. Nih foreign teman-teman tuh si AZ, ZP, TP, DP. Pungutannya bagus dibandingkan yang keluarnya lebih sedikit kan.
Terus untuk domestiknya kita cek mulai tanggal 19 Januari, semingguan. MG memimpin. YU keluar tapi MG memimpin dibarengi dengan teman-teman kita. Tapi di seling itu ada si YB. Nah, kita terakhir cek deh tanggal 23. MG memang keluar tapi masih punya barang. Ya, kalau kita bandingkan gitu kan di tanggal 19, nah masih punya 14,3 miliar lagi. 30.000 lot lagi belum keluar. Saya pikir ke 6925 masih bisa, biarkan dia koreksian dulu. Dan koreksi jangan sampai jebol ya, kalau jebol waspada aja. Awasin EMA 200-nya teman-teman. Kalau dia sudah menghadap ke bawah lagi waspada ya. Karena dari pemutar sih mulai bagus sih dari sini. Bahkan target yang kita canangkan sudah tercapai. Tinggal di target utamanya. Dia punya gap. Nah sekarang harga sudah mulai premium. Ini masih terbuka lebar, artinya untuk meneruskan ke tahap berikutnya bisa jadi kalau sudah memberi area sini. Oke teman-teman ya, jadi sidazi itu bandar lokal masih di dalam dan bandar poren pun masih ada. Kalau dia turun sampai ke level 3790 masih aman, jangan sampai jebol candle panjang ini. Secara tren sudah mulai uptrend, tinggal mengarahkan MA 200-nya menghadap ke atas, trennya sudah mulai bagus. PNLF 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 MA 200 belum bisa menghadap ke depan sedikit ke atas teman-teman ya. Dan ini masih terjadi gap yang sangat lebar di sini. Saya tulis gap di sini ya. Gap. Warnanya kita usah ganti warna sih. Tulisan bisa ya. Ini saya khawatir di sini aja teman-teman. Kenapa ini gap yang sangat lebar sekali. Meskipun saya kasih tanda kenaikan di level situ, tapi kalau masih gap menganga begini ya, cenderung agak khawatir juga gitu ya. Jadi kalau dia menutup gapnya dulu itu akan lebih bagus lagi, sekaligus dia bikin support aja gitu kan. Karena saya melihat MA 200-nya masih menuju ke bawah walaupun sedikit. Kecuali kalau si PNLF ini mau ngebreak dulu area 332-nya. Maka targetnya akan 392 di sini targetnya. Tapi lebih alangkah baiknya lagi kalau ingin lebih atas lagi sih harusnya nutup gap ini dulu gitu ya, biar enak teman-teman. Karena kalau gap yang seperti ini itu pasti ke depan juga pasti ketutup. Karena MA 200 masih menuju ke bawah, hati-hati aja. Walaupun trennya masih uptrend ya, MA 200 masih menuju ke bawah sedikit, butuh namanya break. Nanti kalau sudah break area 332, saya ganti tanggal lagi. Nah, kalau sudah ngebreak area sini, saya pikir dia akan menunjukkan kenaikan. Tetapi kalau dibawa ke bawah dulu, itu akan lebih baik lagi untuk menutup gapnya. Asal dia tidak jebol MA 200-nya aja. Cenderung dia akan baik-baik aja. Tapi kalau sudah jebol MA 200, waspada dulu ya. Walaupun di sini ada kena yang panjang, teman-teman ya. Jangan sampai lepas daripada 262. Biarkan dia bikin support dulu ya untuk menguatkan posisinya. Karena kemarin si bandar lokal sama si Purna lagi jualan dulu nih. Kemarin bandar lokal itu kan ngambil di sini nih ya, tanggal 21 Januari. Masih ada barangnya, cuma tinggal sedikit ya. JP masih ada barangnya ya. MG keluar dengan elegan gitu kan. Ya MG keluar dengan elegan, digantikan sama YP, PD, ada IF sama YJ cuman tidak terlalu banyak. Juga keluar. Nah, untuk Poren memang masih ada barang. Kalau kita perhatikan dari mulai tanggal 12 Desember, 12 Desember. Nah, Poren. Mana Poren? Nah, Poren si TP masih punya 1,3 juta loh. Artinya si TP kan akumulasi dengan baik. Gitu. Dan si barangnya pun kalau kita lihat masih banyak. Dan pengambilan pun ngambil keluar nyisain barang. Ngambil keluar nyisain barang. Ngambil keluar belum tentu dia nyisain barang. Gitu kan. Karena hari ini kita akan lihat. Ini tanda penurunan ya. Walaupun jebol nggak jadi masalah, cuma kasih tanda penurunan aja. Yang penting dia harusnya sih gap ini ditutup dulu, lebih bagus lagi. Kalau dia sudah mulai break, targetnya yang terdekatnya teman-teman di angka 392 ya. Nah, tenang aja pun Poren pun walaupun turun ke sini akan lebih baik lagi karena Poren pun masih banyak barangnya. Tapi kalau bandar lokal cenderung pengennya di up kembali ya silahkan aja gitu kan.
mungkin nanti ke depannya akan menjadi PR. Ini harga wajarnya 349 sama 359, berarti masih ada peluang kan di sini. Nah, 392 itu masih dalam jarak harga wajar lah. Bahkan kalau sudah nge-break saya punya target sampai ke atas. Kita akan lihat MA200-nya dulu nih. Kalau sudah menghadap ke atas, saya pikir walaupun ada gap, biarin aja nanti buat masa depannya. Kalau dia sudah menghadap ke atas, saya pikir untuk kenaikan lebih lanjut akan terjadi. Sayang banget ya bikin gap. Kalau tidak bikin gap, saya bagus. NetP. Dari Brodak Kajashi. NetP. Masih banyak. Sama-sama ya bro ya. NetP juga sama ninggalin jejak nih. Berupa gap. Nah kalau ini bagus nih. MA200 sudah menghadap ke atas. Walaupun di sini ada tanda penurunan. Tapi biarkan untuk masa depannya. Nah MA2 sudah menghadap ke atas. Sudah bagus. Nah dia sudah mau bikin support nih. Karena sudah melewati MA20. Nah bila mana turun ke sini aman ya. Biarkan dia menutup gapnya dulu ya. Bahkan dia kalau ada pantulan dari sini bagus nih dia. Cenderung dia masih di atas MA200-nya dan sudah bikin gap. Ini sudah dijebol, sudah peak ya, sudah tercapai karena dijebol dengan bukan dijebol, di break ya dengan candle merah. Kalau candle merah artinya apa? Tanda kenaikan berikutnya. Ini tanda kenaikan berikutnya nih. Ini jangan merahnya di square ini sedih jebol. Tanda penurunan dilewati dengan baik. Dia bikin tanda lagi kenaikan di angka 184. Nah, saya kasih tangan di sini area break juga nih. Jadi kalau di sini sudah diberi kembali, kemarin kan gagal nih, gagal break kan di sini sama candle merah doang. Akhirnya dia ngasih tanda kenaikan, oke saya akan ke situ dah gitu ya. Targetnya di sini nih dikit nih, target break ya 274. Nanti kalau sudah level sini saya pikir akan melanjutkan target lebih tinggi lagi karena MA200-nya pun masih berada di sudah berada di bawah candle, di bawah MA10 sama MA20. Jadi kalau dia turun ke sini pun selagi dia tidak di bawah MA200-nya masih baik. Cuman ada cuman. Perhatikan bandar lokalnya lagi jualan, teman-teman. Tapi kita lihat siapa yang ngambilnya. Walaupun bandarnya Sinergi ini jualan, kalau yang ambilnya broker bagus ya kenapa enggak. Harganya pun masih harga murah. Kita cek di sini dari mulai tanggal sini deh. Tanggal 8 Januari dulu ya. Nah ini masih dari teman-teman kita yang ngambil paling atasnya. Oke ada si Agi gitu, cuma tidak terlalu banyak ya. Ada si HP juga, ada Ajet sama MG, teman dia masih di bawah ya. Yang paling banyak ambil itu teman-teman kita. 23-nya masih dikocok sama teman-teman kita juga gitu di atas. Tapi MG sudah mulai masuk. Untuk Warren sebenarnya dia masih punya barang, cuma lagi keluar dulu nih. Terakhir keluar tanggal 12 Januari. 12 Januari. Nah, si AK keluar 3,3 miliar ya. Yang masuk pun sedikit walaupun ada si CP. Kalau kita ukur dari sini sih masih banyak barang gitu. Kalau kita ngambil di sini ya, coba deh. Tanggal 23 Desember ya. 3 Desembernya Warrennya itu masih ada siapa? Ada si kakak tuh 60.000 lot. Tapi tidak sampai miliaran gitu kan. Dibandingkan dengan pembuangannya kan masih banyak pembuangan. Jadi waspada aja teman-teman ya. Walaupun ada sisa barang, tapi dia sudah mulai tinggal dijual di berapa aja laku gitu ya, laku jadi untung gitu kan. Nah pengambilan kan dia dari bawah. Oke, sabar dulu untuk yang punya net fee ya, mau pingin punya net fee, sabar dulu. Biarkan candle hijaunya kembali lagi ke emas 10-nya. Nah, ini akan menjadi support nanti teman-teman. Tapi alangkah baiknya dia itu nembus candle ini dulu, gap kosong dulu. Bila mana gap kosong ini dilewati dengan baik, ya diturunkan dulu, terus ada putar balik lagi, itu akan lebih baik lagi. Asal jangan jebol MA 200. Bila mana jebol MA 200, ya pelan-pelan kembali dong gitu kan. Kalau sekarang masih posisi masih uptrend, cuma dia meninggalkan gap aja gitu di sini. Oke, untuk tanda kenaikan sekali lagi di angka 212 dan di angka 182. Kalau dia turun ke level sini masih posisi baik-baik aja. Target yang terdekat 274. Posisi pun masih murah. Mari kita cek mari. Dari Bro Rizky.
Update lagi saham Mari. Update lagi ABA dan Mari. ABA-nya saya taruh dulu ya. Kita cek Marinya dulu ya. ABA. Ya, kita cek nanti ABA. Kita Mari dulu. Oh, Mari FCA ya teman-teman. Nanti kita satu dengan FCA. Nanti satu ini coba ABA. Kita gantikan aja. ABA masih FCA enggak? Oh, FCA juga. Nanti kalau yang FCA kita satu ini biar nggak bercampur aduk ya. Marinya saya cabut dulu karena FCA ya. Nanti kita tulis dengan FCA. Kita lanjut ke UNTD. UNTD. Dari bro siapa nih? Dari bro Gigih. Calvin nih. UNTD sama CSIS. CSIS-nya udah masuk ya, tinggal dibahas. UNTD saya nyangkut di 300, CSIS UNTD 99. 99 masih kejemput teman-teman. CSIS 300. Terus UNTD-nya 99 ya. 99 tenang aja, kejemput. UNTD mah tenang. 99. UNTD dari Bro Citi, Pamenur Ser. Apa nih? Pamenur Seri. UNTD 99 apa bisa kejemput? Bisa cuan teman-teman ya. 107 itu tanda kenaikan aja. Ini sudah mulai dibreak, ini sudah mulai bagus nih teman-teman. Sudah mulai membaik nih teman-teman si UNTD ini. Ini sudah berapa kali dijemput nih? 1, 2, 3, 4, wah 5 nih, 5 kali nih. Wah 5 kali disentuh tanpa di break. Nah berarti ini tanda kenaikannya di sini. Tanda kenaikan kalau sudah mulai disentuh tapi tidak mau di break, yang ambil lagi ke bawah pasti breaknya lumayan naiknya. 199 masih bisa kejemput. Ini emiten yang didowntrendkan teman-teman. Dia punya target di angka 280 dengan catatan satu. Sabar nggak teman-teman? Ke 280. Kalau teman-teman tidak sabar, ambillah yang bersyukur. Nanti target teman-teman bisa ditandakan naikkan 1, 2, 3 atau yang sedikitnya di angka 140. Tapi kalau teman-teman mampu bersabar, 280 sudah menanti. Karena emiten ini yang didowntrendkan. Biasanya setiap emiten yang didowntrendkan itu akan kembali ke harga listing atau enggak minimal ke harga IPO-nya, teman-teman ya. Oke, untuk UNTD Foren ngambil ya, sudah lama ngambil sejak tanggal sini 10 November. Jadi kita cek lagi dari awal ya. Nah, Foren itu punya barang 97 watt tidak sampai miliaran ya, hampir 1 miliar. Tapi tidak sampai ya. Baru 97,3 ribu watt aja. Nah, kemarin dia dijual 388 gitu kan si Foren. Tapi kalau kita lihat ternyata walaupun dibuang sama si Banar Forennya, pengambilan masih banyak. Artinya si Foren itu masih ada barang di dalam. Nah, pas pembuangan ternyata bandar lokal sudah mulai masuk sejak tanggal 7 Januari. Nah, ya 7 Januari. Cuman 7 Januari. Mana 7 Januari? Nah, ini masih dikuasain sama teman-teman kita ya. Tapi disinyalir ternyata pas tanggal 7 Januari ada pengambilan dari seorang market maker lokalnya. Saya pikir ini Ode yang menjadi market maker sama si YP nantinya teman-teman. Si YP masih keluar kan. Ada BR, teman-teman, ada CSH sudah mulai ngambil. LG, YU walaupun sedikit sudah mulai ngambil. Kalau kita cek tanggal 23-nya ya masih dikuasain sama teman-teman kita. AO sudah mulai masuk, LS sudah mulai masuk ya. YPBR memang keluar tapi LS AO sudah mulai masuk. Kode pun sudah mulai masuk walaupun sedikit. Ini trennya lagi bagus, lagi uptrend. Ya supportnya di 94, waspada kalau jebol support. Dia kan punya candle panjang nih teman-teman. Jangan sampai dijebol ya. Dijebol bisa turun lagi teman-teman. Selagi candle panjang tidak bisa dijebol masih posisi baik-baik aja. Saya kasih tanda penurunan di sini. Kalaupun turun ke sini itu akan masih aman lah. Masih aman teman-teman. 97 masih aman. Kalau 99 masih bisa kejemput, ya maka bisa cuan teman-teman di angka 108. Kalau sanggup teman-teman nunggu sebar dikit aja nih.
1, 2, 3 itu bisa menanti. Smart money pun sudah berkumpul dengan baik. Jadi si UNTD ini barang lokal sudah mulai masuk, walaupun sedikit, foreign juga masih ada ngejagain gitu. Kalau 99 masih bisa cuan di 123 ataupun 108 yang targetnya dia punya target utama di angka 280. Asal teman-teman mampu bersabar. Tidak mudah untuk mencapai ke 280. Butuh kesabaran. Lanjut ada CBDK. 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 Dari bocil GG WF. CBDK. CBDK sudah mulai membaik, MA10 sudah mau di bawah candle, dipertahankan. Ada candle panjang ya di sini, jangan sampai dijebol teman-teman. Minimal berarti 7.400. Candle lokalnya sedang memut bagus nih dari mulai tanggal 12 Januari. 12 Januari candle lokalnya ada PD, ada LG, ada ZP, ada KAI, ada YU. Broker bagus semua teman-teman. Walaupun di atasnya si PD gitu ya. Ini tanda kenaikan sudah disentuh terus beberapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kali. Berarti ini area break nih. Bila mana area break ini dijebol, saya pikir ke 9.400 bisa terjadi. Bahkan si CBDK ini target saya 10.000. Ya, kemarin sudah sampai level sini doang kan. Lebih dikit lah. 97735 ya. Berarti tinggal berapa perak lagi ke target utama ya 10.000-an. Secara trend masih bagus, masih uptrend, dia cenderung bagus, MA10 menghadap ke atas. Bila mana di break, saya pikir ke level yang terdekatnya 9.500 dan target utama di angka 10.825. Itulah CBDK, target yang saya canangkan untuk CBDK. Karena apa? MA2 berada di bawah, artinya tadi lagi bagus, lagi uptrend. Hanya saja foreign lagi jualan. Dia si foreign lagi ngasihin barang-barangnya ke bandar lokal. Nah, tuh kan AK keluar. Dari tanggal 12 sudah 119 miliar. Tapi mampulah bandar lokal nahannya gitu ya. Terakhir tuh ada si AK ngejual, tapi si CC sudah mau ngambil 3 miliar. Ya tetap aja gitu kan, CC walaupun ngambil, posisinya masih banyak jualannya. Sebenarnya si bandar foreign itu masih ada di sini barangnya. Nah, mudah-mudahan setelah dia break ya, bandar foreign masuk lagi bisa ada kekuatan. Kan mereka sudah jualan, juga ada kekuatan lagi untuk bisa memaaf harga bisa ke angka 10.825. Itulah target CBDK. Bahkan kalau dia sudah mulai break level sini, kita targetkan ke harga yang lebih tinggi lagi. Heal sekarang. Heal. Heal. Dari Rawan Bujana 544. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Amhil nyangkut dia 165. Dari Rawan Bujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih minus katanya. Bahasa Amhil masih belum bergerak naik. Oke, heal. Kita cek heal. Heal. Ya, itu kan kemarin sampai sini teman-teman. Sampai ke MA 200-nya. Nah, seperti yang suka saya bilang ya kepada teman-teman. Bila mana MA 200 masih berada di atas, walaupun sudah di break, kalau arahnya masih menuju ke bawah, potensi penurunan masih akan terjadi. Makanya tidak aneh kalau dia sehingga ini diturunkan kembali gitu ya. Nah, ini targetnya seperti sini nih, dia ke 288, cuman ya kita tunggu dulu konfirmasi, biarkan MA 200-nya menghadap ke depan sedikit ke atas saja. Kalau sekarang tanda penurunan yang kita canangkan sudah dijebol dengan baik, jangan ngambil dulu, bagi yang mau ngambil sabar dulu, dia juga lagi bikin support dulu ya, sudah keluar daripada MA 20-nya, nah, tapi belum mau bikin, baru mau bikin, karena belum masuk ke lagi ke MA 10. Kalau sudah masuk ke MA 10 baru dikatakan ini support gitu ya. Bahkan dia tanda penurunan di level 153. Nah, ini ada gap kecil di sini nih, ini tanda penurunan teman-teman, sekaligus support juga gitu ya. Karena di sini karena panjang sudah mulai jebol, waspada ya. Ya, karena satu lagi di sini nih, yang sampai dijebol ya, jebol kan bisa turun ke dari bawah 139 gitu ya. Kalau teman kita nyangkut di angka 165, apakah bisa menjemput? Kita cek 165 ya di sini ya. 165 kecil ya di sini ya.
Masih lah tambah 165 masih di kemarin sudah dijemput nih ke 16 berapa nih? 165 pas banget ya. Nanti teman-teman ini kan si Bandar Poren sudah mulai ngambil nih dikit-dikit nih tanggal 19 Januari ya. 19 Januari si Poren sudah ngambil. Ada si NI ngambil 11.000 lot, AKCCCP justru mulai ngambil walaupun sedikit gitu ya. Nah, bagi teman yang mau ngambil tunggu sebentar ya sampai dia kembali lagi ke MA10-nya. Biarkan sebelum MA10 di bawah kena kembali, maka kenaikan akan terjadi. Tapi karena MA200 masih posisi berada di atas dan masih menuju ke bawah, waspada ya untuk penurunannya. Karena kan setiap MA200 masih menghadap ke bawah itu masih ada potensi penurunan. Cuman enak sih ya ini ya, walaupun lama nunggu tiba-tiba naik 30%, kan lumayan. Bunga bank mana yang ngasih 30% selama belum 1 tahun, teman-teman. Coba dari bulan Oktober, November, Desember, ya Januari cuma 3 bulan dikasih 30%. Oh, bunga bank mana, teman-teman ya? 30%. Kontrakan aja sampai setahun tidak akan dapat 30%, teman-teman. Itu kontrakan, teman-teman. Bunga bank cuma 4%, 2% kadang-kadang. Paling gede sekarang berapa sih gitu kan? Bunga bank atau bunga deposito gitu ya. Ya, pandai-pandai bersyukur aja lah teman-teman ya terhadap embedded-embedded yang seperti ini. Kita kemarin hitung harga wajarnya tidak ada harga EPS-nya naik minus ya. Nanti kita update ya untuk harga wajarnya. Oke, teman-teman ya, untuk si Hill potensi penurunan masih ada, bandar lokal pun masih keluar. Kita cek siapa yang ngambil, masih teman-teman kita ya. Tanggal 12 kita cek. Yang masih ikutin sama teman-teman kita sampai 5 miliar ya. YU dengan elegan keluar ya, YU, YJLGN. Nanti kalau broker 4 ini sudah mulai masuk sama si HP plus si HP sama CP, teman-teman nanti bisa di-up kembali. Karena sekarang lagi belum teman-teman ya. Tapi kadang-kadang tiba-tiba ya, tiba-tiba naik aja ya teman-teman ya. Tapi sudah tanda-tanda loh teman, smart money ini. Bila mana smart money sudah berkumpul dengan baik, tidak lama 1 bulan lagi dia naik. Makanya nanti kalau sudah smart money berkumpul dengan baik ya udah tandain aja ya. Tapi kalau teman-teman ingin lihat mas sebenarnya lihat dulu di MA200-nya dulu. Kalau MA2 masih menuju ke bawah, itu tandanya masih ada penurunan walaupun sudah di break, tapi kalau sudah MA200 menghadap ke depan sedikit ke atas, nah saatnya dia upgrade. 165 masih bisa kejemput, tenang aja teman-teman. Walaupun dikuasai sama teman-teman kita, tapi Forex sudah mulai ngambil walaupun sedikit. Lanjut WIRG. WIRG dijebol. WIRG jebol teman-teman. Status downtrend, masih downtrend. Nah, ini tanda penurunan saya bikin lagi 99-nya ya. Ini tinggal bergulat dengan waktu. Ini kalau dia jebol lagi teman-teman waspada ya. Karena supportnya kan di 93. Dia beberapa kali nyentuh MA200 tidak, tapi tidak mau gitu ya menembus MA2. Sepertinya panas di sini teman-teman. Nanti kalau sudah ketembus MA200 saya pikir MA200 kan masih menghadap ke depan nih, masih ada potensi. Makanya kalau dia jebol 93 waspada teman-teman ke angka 88 sama di angka 90-nya. Dan kalau sudah jebol sini saya pikir MA10, MA200 sorry ya, sudah bisa menghadap ke bawah, artinya downtrend bisa terjadi. Dan sekarang pun downtrend, cuman kan kalau downtrendnya MA200 masih menghadap ke depan kan masih ada peluang. Tapi kalau sudah mulai ke bawahin patut diwaspadain ya, cenderung dia akan turun dalam. Ya, begitu teman-teman. Jadi untuk sementara ini WIRG sabar aja dulu teman-teman. Biarkan si MA10-nya bekerja kembali untuk berada di bawah candle. Lebih baik jangan ngambil dulu, jangan average dulu ya, sebelum ada konfirmasi MA10 di bawah candle menuju ke atas. WIRG belum dicatat nih, apa nih? Bro Calvin ya WIRG ya. WIRG lagi. Nah, jadi si WIRG itu jangan sampai jebol lagi level sini teman-teman. Ini kan lagi nguji support nih ya. Kemarin sudah mulai disentuh support tapi didorong lagi. Hanya kalau dia lagi nguji supportnya jebol waspada. Terlebih lagi statusnya masih downtrend. Ini masih dipertahankan karena si MA200 masih menuju ke depan dan dia masih punya tahanan kuat juga di sini support ini. Dari bulan Desember gitu ya. Belum ditembus. Dia bikin support di angka 99-nya, nah sekarang lagi dicoba untuk ditembus atau tidak ketembus.
Kalau tidak ketembus akan cenderung bagus, tapi kalau ketembus waspada ya. Di bawah support di angka 93 bisa ke angka 88. Akan ke 92 ya baru 88. Kabar baiknya apa? Foreign masih ada di dalam. Ngambil, dia keluar, ngambil lagi, dia keluar. Memang posisi beberapa hari ini 4 hari keluar. Tapi kalau teman-teman gabungkan foreign itu masih ada di dalam. Kita cek dulu 4 hari dulu ya, siapa yang keluar dulu ya. Tanggal 20 Januari. Nah, BKCCAK keluar. Yang nerima YU. Cuman tidak terlalu banyak, cuma 76.000 lot doang. Terus kalau kita gabungkan ya, kita cek dari sini deh. Bulan November tanggal 5 ya. Harusnya bulan Oktober nih foreign itu ya. Karena kompak tuh bulan Oktober itu ngambil semua bulan Oktober. Nah, YU ternyata masih punya barang. 5,2 miliar, ZPBB pun masih punya barang. Cenderung kalau BB kan ngambil pelan-pelan. Itu sudah 2 miliar aja teman-teman ngambil gitu ya. Ini emiten WIRG ini banyak ditakutin sama retail ya, terutama retail-retail fundamental. Kenapa? Ini sudah banjir di masyarakat, sudah banjir, sudah lebih daripada 90% free float yang di masyarakatnya. Artinya sangat ditakutin, terutama orang-orang fundamental. Ya, terus ini di domestiknya betul ya dikuasai sama teman-teman kita nih. Tapi perhatikan di sini nih, kita cek dari mulai tanggal 29 Desember deh, jangan jauh-jauh ke November ya. Nah, di sini nih. Karena di sini terdeteksi ada Bana Lokal sudah mulai net buy. Betul, masih dikuasai sama teman kita 4,2 miliar. Tapi perhatikan yang keduanya ada YB, KI, DH, LS sudah mulai ngambil. Ya, berarti dia kalau pingin enak sih pada keluar dulu gitu ya. Ingat teman-teman, yang 90% itu yang free float di masyarakat itu boleh dikuasai sama retail, nggak mungkin gitu ya. XL keluar, LG ikutan keluar ya. Tapi AO sudah mulai masuk. Ini kalau AO memimpin bagus teman-teman. Cuman dia sayang banget saya tidak pernah melihat AO memimpin lagi. XA teman-teman bagus, itu DR juga bagus. Kalau YP kan masih 50-50 ya, karena ada retail juga pakai YP, gitu. RI juga sama. Kalau GR biasanya kebanyakan juga pakai retail juga ada, cuma sedikit ya. Biasanya pakai sama market maker ya. Kalau CPP sih retail juga biasanya modal besar ya, lagi sama nih. Biasanya kalau retail pun modalnya besar. Ya. Yang paling bagus itu smart money-nya, teman-teman. Sudah berkumpul sejak bulan November. Jadi kalau banyak retail yang masuk, broker retail yang masuk, itu semuanya bukan murni retail yang kecil-kecil. Karena di sini smart money sudah terdeteksi. Artinya sudah mulai banyak broker retail atas nama perusahaan sudah mulai masuk. Yang dibilang smart money sudah mulai pada masuk. Walaupun di sini barang lokal sama siporannya keluar selama 4 hari ini, tapi smart money pun sudah mulai masuk. Yang penting dia tidak jebol level sini aja teman-teman, masih aman gitu ya. Yang patut waspada sudah jebol, nah tinggal menunggu aja di sini nih 92. 92 jebol ya udahlah, teman santai aja dulu gitu. Jangan ngambil dulu, tunggu aja dia itu break lagi, ya break lagi, terus tunggu dulu MA 10-nya lagi. Karena downtrend sudah mulai agak menjauh gitu ya dari harga 100 di 112 ya. Kalau sudah lepas daripada MA 200-nya kan sudah sekarangnya posisinya downtrend ini ya. Mau nggak mau posisinya downtrend. Kenapa? Karena MA 200 berada di atas. Tapi pungutan bana lokal sudah mulai ada, foreign pun masih ada di dalam, dan smart money pun sudah mulai terlihat jelas. Oke, target untuk si WIRG ini babak kedua teman-teman. Ini babak kedua ya di angka 2 masih di angka triple 2, terdekatnya 140 130. Kalau teman-teman mau bersabar, saya pikir ke babak kedua itu akan berlanjut. Oke, teman-teman, mungkin WIRG seperti itu aja dulu ya. Lanjut ke DOH, teman-teman. DOH. Kita cek DOH, punya siapa DOH? Dari sis Unita ya DOH. Mohon maaf ya baru dibahas ya DOH. DOH posisi lagi turun dulu teman-teman ya. Jangan teman-teman ngambil dulu kalau posisi begini ya. Saya kasih tanggal satu kali lagi. Kita kasih tanggal yang baru ya. Terakhir tanggal 18 ya. Agak sedikit lama ya. Oke, itu tanda kenaikannya ya. Kalau di break ini targetnya gap nih, terbuka. Nah, sudah mulai terbuka. Berarti ada kemungkinan bisa di up ya.
Tapi sekarang jangan ngambil dulu ya. Nih, ada sudah terbuka cuman ya jangan ngambil dulu deh teman-teman. Karena lagi turunin dulu walaupun trennya masih uptrend. Karena lagi ada penurunan. MA10, MA20 masih berada di atas semua. Kemarin sempat MA10 di bawah candle tapi masih menuju ke bawah, artinya masih ada potensi penurunan. Waspada turun ke level 240 ya. Di sini kan support ya, sudah masuk MA10 kan. Ini support jangan sampai dijebol. Kalau jebol waspada, dia sudah jebol lagi candle panjang ini. Kalau sudah jebol candle panjang ini, waduh, semakin bahaya juga gitu ya. Artinya tiangnya sudah mulai diroboh. Maka dia ada tiang berikutnya, pertahanan berikutnya tiang ini. Nah, selama dia naikin belum pernah bikin support, hanya langsung pas turun dia bikin support di sini. Step 1, step 2, artinya sudah mulai turun. Jangan ngambil dulu deh. Nah, bandar lokal lagi jualan, foreign pun lagi jualan. Walaupun ada kenaikan, selagi MA10 tidak menghadap ke atas, itu masih posisi dia akan turun kembali. Terlebih lagi kemarin di sini ya sudah mulai disentuh tapi tidak mampu dia ngambil tenaga lagi. Nah, pas sekarang ngambil tenaga jangan sampai jebol di 240. Tapi kalau dia ngambil tenaga tidak jebol, terus dia bisa ngebreak, saya pikir kalau target berikutnya bisa terjadi. Nah, ini kalau tidak terjadi naik, teman-teman, terjadi turun lagi downtrend. Nanti suatu saat saya akan jadikan ini target. Kenapa gap? Alasannya cuma satu, gap. Gap ini pasti ketutup. Suatu saat pasti ketutup. Terlebih lagi ini masih terbuka lebar. Dan ini milik bandar. Namanya bandar, pengen jual di harga atas, terbukti jual di harga atas, nanti akan ngambil di harga bawah. Ini ada bandarnya, teman-teman. Terbukti ini perasnya segede banget. Oke, lebih baik waspada aja. Kalau teman-teman mau ngambil, santai aja dulu kan harganya pun masih di atas harga tengah ke atas. Artinya cenderung harganya masih premium. Itu sih dari saya teman-teman ya. Walaupun trennya masih bagus, masih uptrend, tapi kalau lihat MA10, MA20 masih berada di atas candle, masih ada potensi penurunan. Terlebih lagi, pada lokasi masih forex pun lagi jualan. Memang per tanggal 23 forex sudah mulai net buy ya. Ada si CC, AK tapi tidak terlalu banyak. Terus si domestik pun ada si YB sama si CV. Mungkin nanti akan naik akan menjemput 288 dulu. Bila mana 28 sudah di break, saya pikir akan melanjutkan kenaikan, tetapi kalau sampai sini lagi, bahkan malah sampai sini, tanda kenaikan ya, berarti dia akan melanjutkan penurunan, teman-teman. Waspadalah area 240. Kalau jebol waspada, nah, bisa ke level 224. Nah, begitu ya, teman-teman. Untuk doh, lebih baik santai aja, biarkan MA10 di bawah channel kembali dan menuju ke atas. Karena trennya masih uptrend, cuma sayang banget warna lokasi masih foreign lagi jualan dulu. MTEL. Nyangkut di MTEL hari ini big distribusi. Si Cece lokal ngumpulin barang tapi ngebid cuma di pre-closing. Curiga sebagai pelaksana buyback. Oh lagi buyback ya? Si MTEL lagi buyback. Saya belum lihat beritanya buyback. Nanti kita bahas ya teman-teman. Saya nggak bukan lihat berita, saya belum, kesalahan saya itu. Saya tidak mencatat di sini teman-teman. Harusnya sih sudah dicatat di sini. Gitu. Ini sudah tercapai teman-teman. Lagi ada proses penurunan. Saya kasih tanggal yang baru. Ini lagi turunin dulu, lagi turun dulu teman-teman. Kemarin sini supportnya di, bukan support ya, tanda penurunan dijebol, bukan tanda harga terendah sebelumnya dijebol. Sekarang sudah jebol MA 200, tapi masih menuju ke depan. Bandar lokal sebenarnya masih ada di dalam nih bandar lokal itu ya. Cuma bandar foreign lagi jualan merahnya pekat banget. MT ini. Kita cek di sini MT. Nanti kita cari beritanya. Saya salah tuh tidak dicatat teman-teman. Oh iya lagi turun teman-teman. Lagi turun dia berusaha lagi turun gunung, dia sudah ngebreak ya. Ngebreak 649 harga tapi di bawah lagi. Step 1, step 2, step 3, step 4 ya. Berarti dia jangan sudah mulai dibahas banget di sini teman-teman. Nah, MTA lebih baik sabar aja dulu teman-teman karena dikuasain sama teman-teman kita nih. Sedangkan di sini tidak ada pungutan ya untuk 3 hari ini. Memang sih kalau kita lihat dari mulai tanggal sini nih, yang jauh-jauh deh. Nah, di sini nih. Ya. Mana? Nah, tanggal 27 November. Itu mana lokal itu masih ada barang. Mana lokalnya? Nah, CC itu punya barang 216. Ya WLGM itu masih dikumpulin barangnya, masih broker bagus semua teman-teman.
Cuman secara ATM belum mendukung ya. Ini bandar lokal itu masih ada di dalam, tenang aja. Bandar lokal masih di dalam, cuman kenapa nggak naik? Perhatikan di sini bandar foreign jualan, ya, lagi jualan terus. Bandar foreign, perhatikan nih, net sell, tuh, net sell 139. Yang ambil foreign cuma 2 miliar aja, sedangkan kebuangannya 139, 16 miliar, 8, 3. Makanya di domestik lagi dikumpulin sama domestik, biasanya yang ngumpulin. Nah, untuk saat ini lebih baik sabar dulu. Sabar dulu, walaupun sudah dijebol MA 20-nya, 200-nya teman-teman. Tapi MA 200 masih menuju ke depan. Kalau mau ngambil bagaimana? Sabar dulu, tunggu MA 10 di bawah candle lagi. Nonton ngambil di situ aja deh. Ya, yang penting dia tidak dijebol. Ini pas banget ya. Kalau dijebol waspada aja ya. Dia bisa ikan support. Kalau dia dijebol support, ya support berikutnya di sini jauh 550 teman-teman. Makanya ini harus berusaha di break dulu nih, biarkan dia sideways di atas aja gitu kan. Terlebih lagi nanti kalau sudah MA 10 di bawah candle, saya pikir dia akan menunjukkan kenaikan. Target yang pertama sudah tercapai, ada di sini target. Saya masih punya target banyak sih, ya. Karena sebenarnya lokal pun masih ada di dalam. Kita cek untuk berita buybackannya teman-teman. Oke, untuk MTL seperti itu ya, sabar aja dulu kalau mau ngambil. Ada TOOL, TOL. Dari Bro Dewi Haryanto. Bastol sudah naik. Bastol. Soalnya Jastol. Soalnya sudah masuk, dia sudah masuk. Tinggal apanya kita bahas dulu ya. Tol ini berapa kali tembus, tidak mau tembus juga 2 kali teman-teman. Kita catat 2 kali. Berarti area penting nih. Ini area penting. Nah, target ini target baru disentuh aja ya. Belum di break teman. Masih di situ targetnya teman-teman. Kita hapus dulu target tanda kenaikannya. Ini buat sejarah aja teman-teman, bahwa emiten ini pernah dibahas dan sudah tercapai. Makanya saya tulisin. TOOL belum kembali. Emiten yang didowntrendkan belum kembali. Target 230. Teman-teman kalau mampu bersabar, targetnya ke arah sini. Tapi kalau teman-teman mau bersyukur, udah sampai situ 778. Nanti kalau sudah break 78, nanti 116 dan 121. Itu target selanjutnya. Ya, untuk si TOL ini trennya masih bagus, masih uptrend, tanda penurunan di level 67 ya. Nah, dia kan sudah mulai punya candle panjang nih, teman-teman ya. Jangan sampai jebol candle panjangnya ya, berarti 70. Bila mana jebol 70, kalau disentuh doang 70-nya, pas banget 70 aman. Tapi kalau sudah mulai dijebol 69-nya waspada, tanda penurunan di angka 67. Nah, dia belum bikin support ya. Support yang terdekatnya 60. Nanti dia kalau bikin support akan lebih bagus lagi. Artinya step by step sudah mulai lalu, karena sudah mulai diberikan ya level sini. 70-nya sudah mulai diberi. Bandar Poren keluar, biarin aja Bandar Poren. Kenapa? Karena dia pengambilan pun tidak serius ya. Dia kosong, banyak kosongnya. Artinya hanya dilihat sementara-sementara aja. Naik ya sudah jual gitu aja. Tapi yang ngurus ini bandar lokal. Sedangkan bandar lokal sudah mulai masuk. Tanggal 22 Januari bandar lokal sudah mulai masuk. Kita cek siapa yang ambil. Nah, di sini masih ada teman kita. Tetapi MG sudah mulai masuk. Ya. MG sudah mulai masuk. Ada CP, ada YB, ada FS, sama TP. Mereka disinyalir sebagai market maker. Kita cek tanggal 20, tanggal 22 itu teman-teman. Sorry, saya tanggal 22 sini. Saya ulangi lagi ya, di tanggal 22 nih. Ya, ada MG ya, ada CP ya. Nah, kita cek tanggal 23 Januarinya, MG masih ada di dalam, CP masih ada di dalam, HD, YB pun masih ada. Walaupun di atasnya ada teman-teman kita. Ya wajar sekali gitu teman-teman ya. Kalau CMG santai aja gitu. Nah, ini sinyalir bandar lokal pun masih ada di dalam.
Cuman sayang banget bandar lokalnya ya cenderung ngambil, keluar gitu aja teman-teman. Nanti kalau sudah mulai di bidding saya pikir dia akan mengajukan kenaikan yang lebih bagus lagi untuk si Toreal ini. Nanti si Toreal ini punya target utama di angka 230. Dengan catatan teman-teman mampu nggak nahannya, mampu nggak bersabarnya. Terutama ketika sudah naik di bawah turun lagi karena emiten seperti ini teman-teman. Emiten yang gampang diombang-ambing kan cenderung naik turunnya drastis, teman-teman naik turunnya drastis. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut ya di angka 75, ya di angka 78 masih bisa dijemput, tenang aja. Trennya pun masih bagus, masih ada. Cuma harus bersabar aja. Oke, teman-teman tahu ya ini ya, lagi diurusin dulu sama bandar lokalnya, terutama MG sudah mulai masuk, CPHD pun sudah mulai masuk. Target utama 230. Nah, mungkin teman-teman seperti itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.